Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam dari HKBP Kerdolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami percaya Engkau memberkati segala yang kami kerjakan, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami, curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran dan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dalam Almanak HKBP tertulis dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai ayat 20 dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah dasar pengharapan. Pengharapan adalah salah satu kebajikan teologi Kristen di mana ada kasih, iman, dan pengharapan. Pengharapan merupakan suatu hasrat untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu hal tertentu. Manusia harus memiliki pengharapan agar manusia itu memiliki impian, dan setiap manusia harus mencapai impiannya tersebut, sehingga muncullah suatu usaha yang mengharapkan suatu hasil dari apa yang diharapkan atau diimpikan itu. Setiap hari atau setiap saat kita tentu memiliki pengharapan atau harapan. Misalnya ketika kita bangun pagi, kita berharap supaya kita melewati hari-hari kita dengan baik, terhindar dari mara bahaya dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan lagi ketika kita bekerja, pasti kita berharap akan pekerjaan kita itu kita mendapatkan hasil. Atau banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita sebagai bukti pengharapan atau sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Adakah orang yang tidak memiliki pengharapan? Dikatakan bahwa manusia yang tidak memiliki pengharapan ibarat mati sebelum ajal. Artinya, dia hidup secara lahiriah badani atau secara tubuh, tetapi mati secara batinia. Hilang harapan, hilang semangat, hilang sukacita, hilang sikap antusiasme. Menjalani hidup tanpa arah, tanpa ada tujuan yang tidak jelas. Inilah kehidupan manusia yang tidak memiliki pengharapan. Sahabat renungan malam Shalom, sebagai orang Kristen pengikut Kristus, kita harus hidup dalam pengharapan. Pengharapan kita tidak berdiri sendiri atau hanya berdasar keinginan pribadi saja. Tetapi pengharapan itu berkaitan dengan iman. Karena dengan iman,
maka kita memiliki keyakinan akan kepastian dari harapan itu. Dasar iman dan keyakinan kita adalah hanya kepada Allah saja. Seluruh kehidupan kita mengandalkan kehendak Allah saja, maka Allah akan menggenapinya. Meletakkan dasar pengharapan kepada Tuhan Allah, maka kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Kita tidak akan mengalami keputusasaan, sebab kita yakin Tuhan pasti melakukan kehendak-Nya kepada kita. Pengharapan adalah sikap dari setiap orang percaya yang mengenal Tuhan Allah, dan sikap ini adalah sikap yang mengandalkan seluruh kehendak-Nya di dalam kehidupannya, mengandalkan pada kehendak Allah saja. Pengharapan berbeda dengan keinginan. Pengharapan berbeda dengan menginginkan. Jika pengharapan adalah mengandalkan kehendak Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita, sedangkan keinginan atau menginginkan adalah sikap atau cara hidup yang berharap seperti yang kita inginkan dan yang kita pikirkan. Sahabat renungan malam Shalom, hidup kita seperti di dalam sebuah kapal yang sedang berlabuh menuju suatu tujuan atau suatu pelabuhan tertentu. Di tengah lautan pasti akan menghadapi gelombang lautan, menghadapi ombak besar, angin dan badai yang dapat mengombang-ambingkan kapal tersebut atau bahkan membuat kapal yang kita tumpangi itu menjadi kandas. Dalam keadaan seperti itu, pasti kita akan takut, kita akan khawatir. Di dalam keadaan itu, maka sebuah sauh atau jangkar akan diturunkan ke dasar laut. Pada situasi diombang-ambingkan menghadapi gelombang lautan itu, pada saat seperti itu, sebuah sauh atau jangkar diturunkan ke dasar laut. Kita tahu bahwa ukuran sauh atau jangkar jelas sangat kecil bila dibandingkan dengan ukuran kapal yang besar. Namun, perannya sangat besar, yaitu untuk menahan kapal dari terjangan ombak. Sauh akan membuat kapal tidak hanyut di bawah gelombang laut dan tetap pada posisinya. Firman Tuhan ini mengibaratkan pengharapan kepada Tuhan seperti sauh atau jangkar itu. Saat menghadapi ketidakpastian, saat menghadapi kekhawatiran, atau hal-hal yang menakutkan dalam hidup kita ini, terombang-ambing dalam keadaan, kita masih punya pengharapan, yaitu mengandalkan Tuhan sebagai dasar pengharapan kita, sehingga kita dapat bertahan untuk menghadapi dan melewati badai gelombang kehidupan kita. Sahabat renungan malam Shalom, kenyataan yang dapat kita lihat dan mungkin kita rasakan pada saat ini, yaitu selama masa pandemi virus corona ini, banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, dan sepertinya ragu-ragu menjalani hidupnya. Takut kemiskinan, takut hartanya berkurang, dan lain sebagainya.
Dan yang lebih bahaya lagi, banyak orang yang terlihat sepertinya sudah tidak memiliki harapan, sudah tidak memiliki semangat menjalani hidup di tengah masa pandemi virus corona ini. Sebenarnya perasaan ini, apa yang kita alami ini adalah wajar, bukan hanya di negara Indonesia, tetapi juga di seluruh masyarakat di dunia ini. Kita dapat meletakkan dasar pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang dapat memberi kekuatan dan rasa aman bagi jiwa kita. Apapun yang kita hadapi, sekalipun itu menakutkan dan mengkhawatirkan kita, Tuhan sendiri yang mengendalikan hidup kita. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh bagi jiwa yang akan menjaga kita untuk tidak goyah diombang-ambingkan badai kehidupan. Tetaplah mengandalkan Tuhan sebagai dasar pengharapan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk firman yang kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami meletakkan dasar pengharapan kami hanya di dalam kuasa-Mu, di dalam nama-Mu saja, sehingga apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan berkuasa mengendalikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi tenang dan merasakan aman dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.